Ustaz, itu kan kisahnya Nabi Nuh, Ustaz. Sekarang nggak mungkin ada kayak gitu. Siapa bilang? Ana bawakan di situ kisah nyata. Kejadian pada tahun 1955. Dukuh ini terkenal sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain nggak panen, di situ panen. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan ibu mereka sendiri. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang tetap berbuat maksiat. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi nggak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-amun. Ternyata gunung itu sudah separuh gak ada. Gunung hilang kemana ini? Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separuh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap pindah cepat-cepat. Tapi kalau masih ada yang mengingkari, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah. Walaupun dia orang miskin, bisa jadi azab tidak Allah jatuhkan ke negeri kita ini. Walaupun yang namanya kemaksiatan di negeri kita banyak sekali. Kekufuran di negeri kita. Mungkin Allah belum jatuhkan azab kepada negeri kita ini secara umum. Mungkin karena ada di antara hamba-hamba Allah yang masih duduk bersimpuh, beristighfar kepada Allah. Sehingga Allah belas kasihan kepada negeri kita.